Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Diki Sutresno dengan NIM 2305040049 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang micrometerscope, yaitu salah satu alat ukur presisi yang sangat penting dalam dunia teknik dan permesinan. Melalui video pembelajaran ini, kalian akan mengetahui pengertian micrometerscope, mengenal jenis-jenis mikrometer, memahami fungsi setiap bagian mikrometer, dan mempelajari cara penggunaan yang benar, hingga bagaimana cara merawat mikrometer agar tetap awet dan akurat. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian mampu menggunakan micrometerscope dengan baik, sehingga dapat melakukan pengukuran dengan tingkat ketelitian yang tinggi, sesuai standar industri maupun kebutuhan praktik di bengkel kerja. Mari kita mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Baiklah, mari kita masuk ke topik materi. Pertama kita akan mengenal apa itu micrometerscope. Mikrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengetahui dimensi suatu benda kerja dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Umumnya, mikrometer mampu mengukur hingga 0,01 mm, bahkan 0,001 mm. Alat ini sering digunakan di bidang teknik manufaktur maupun laboratorium untuk memastikan ukuran suatu benda sesuai standar yang ditentukan. Dan selanjutnya kita akan mengenal jenis mikrometer. Mikrometer itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mikrometer luar. Mikrometer luar digunakan untuk mengukur bagian luar suatu benda, misalnya diameter batang, ketebalan plat, maupun lebar sebuah komponen. Alat ini paling sering digunakan dalam dunia permesinan. Yang kedua ada mikrometer dalam. Mikrometer dalam digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda, seperti lubang pipa, tabung, atau silinder. Dengan mikrometer jenis ini, kita bisa memastikan ukuran bagian dalam sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan. Yang ketiga ada mikrometer kedalaman. Mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman lubang, alur, atau celah pada suatu benda kerja, misalnya untuk mengetahui seberapa dalam alur aliran oli pada blok mesin. Selanjutnya kita akan mengetahui bagian-bagian mikrometer. Mikrometer dibedakan menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu frame. Frame atau rangka adalah penopang utama yang menjaga seluruh bagian mikrometer tetap stabil. Rangka biasanya terbuat dari logam keras agar tahan lama, tidak mudah berubah bentuk, dan mampu menjaga akurasi pengukuran meskipun dipakai berulang kali. Yang kedua ada anvil. Anvil adalah poros tetap yang berfungsi sebagai titik acuan pengukuran. Benda kerja ditempatkan di antara anvil dan spindle. Karena posisinya tidak bergerak, anvil menjamin kestabilan benda saat diukur. Yang ketiga ada spindle atau poros geser. Spindle merupakan poros yang bergerak maju mundur, mendekati atau menjauhi anvil. Bagian ini menjepit benda kerja dengan putaran timbel. Gerakan spindle harus presisi karena menentukan hasil ukur. Yang keempat ada sleeve atau barrel. Sleeve atau barrel adalah bagian berbentuk tabung tetap yang memuat skala utama. Skala ini menunjukkan angka dalam milimeter penuh maupun setengah milimeter dengan garis horizontal sebagai panduan. Yang kelima ada timbel atau selubung putar. Timbel adalah selubung putar yang digerakkan dengan jari saat diputar. Timbel menggerakkan spindle.
Pada bagian luar timbal terdapat skala nonius yang menunjukkan pembacaan tambahan hingga 0,01 mm. Yang keenam ada recess stop. Recess stop adalah bagian kecil berupa knob dengan sistem klik. Bagian ini memberi tekanan konstan saat spidol menjepit benda kerja sehingga tekanan tidak berlebihan dan hasil ukur lebih akurat. Dan selanjutnya ada lock nut atau pengunci. Lock nut atau pengunci digunakan untuk mengunci posisi spindle setelah proses penjepitan selesai. Hal ini mencegah perubahan posisi saat membaca hasil ukur. Yang selanjutnya ada measuring faces. Permukaan ukur adalah ujung dari anvil dan spindle yang bersentuhan langsung dengan benda kerja. Bagian ini dibuat dari bahan khusus seperti karbida agar tidak cepat aus meskipun sering digunakan. Yang terakhir ada spindle screw. Spindle screw adalah ulir presisi di dalam mikrometer yang mengubah gerakan putar timbal menjadi gerakan linear spindle. Komponen ini menjadi inti dari ketelitian mikrometer. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari cara penggunaan dan cara membaca mikrometer. Untuk yang pertama yaitu kita harus melakukan persiapan. Periksa kondisi mikrometer. Pastikan mikrometer dalam kondisi bersih, terutama bagian anvil dan spindle permukaan atau permukaan ukur. Periksa apakah mikrometer menunjukkan angka 0,00 mm saat anvil dan spindle bersentuhan. Ini disebut kalibrasi 0. Jika tidak 0, lakukan penyesuaian dengan kunci kalibrasi. Selanjutnya, pastikan benda kerja bersih. Bersihkan benda kerja dari debu atau oli agar tidak mengganggu akurasi pengukuran. Yang selanjutnya, ini adalah cara penggunaan mikrometer. Yang pertama, buka mikrometer. Putar timbal berlawanan arah jarum jam untuk membuka celah antara anvil dan spindle. Kedua, letakkan benda kerja. Tempatkan benda kerja di antara anvil dan spindle dengan hati-hati. Yang ketiga, putar timbal hingga spindle menyentuh benda kerja. Putar timbal searah jarum jam hingga spindle menyentuh benda kerja dengan ringan. Gunakan recess stop atau klik pengunci untuk memberikan tekanan konstan pada benda agar hasil pengukuran akurat. Untuk catatan, hindari memutar langsung timbal secara kasar karena bisa menimbulkan tekanan berlebihan dan hasil tidak presisi. Yang keempat, kunci posisi dengan lock nut. Gunakan lock nut untuk mengunci posisi spindle jika diperlukan, terutama saat pembacaan dilakukan belakangan. Yang terakhir, baca hasil pengukuran. Lihat skala utama pada slave. Slave menunjukkan ukuran dalam milimeter. Lihat skala nonius pada timbal. Timbal menunjukkan tambahan dalam 0,01 mm. Jumlahkan kedua nilai untuk memperoleh hasil akhir. Yang selanjutnya kita akan mempelajari langkah setelah penggunaan. Yang pertama, lepaskan benda kerja dengan memutar timbal. Yang kedua, bersihkan mikrometer, terutama bagian ukur. Yang ketiga, simpan mikrometer di dalam kotak untuk menghindari debu dan kerusakan. Yang terakhir, jangan jatuhkan atau menyentuh skala ukur dengan tangan berminyak. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca hasil mikrometer. Untuk mikrometer memiliki dua skala, yaitu skala utama atau main scale terletak di slave atau laras menunjukkan milimeter penuh dalam dan kadang setengah milimeter 0,5 mm. Skala nonius atau
vernier thimble scale terletak pada timbel bagian yang diputar, menunjukkan tambahan ukuran dalam kelipatan 0,01 mm. Untuk membaca hasil pengukuran, kita harus melihat angka pada skala utama di slide, kemudian tambahkan dengan angka pada skala nonius di timbel. Jumlah keduanya merupakan hasil pengukuran akhir. Baik, untuk kesimpulannya adalah micrometer scope adalah alat ukur presisi untuk mengukur dimensi kecil seperti diameter, ketebalan, dan panjang dengan ketelitian hingga 0,01 mm atau 0,001 mm. Alat ini penting dalam teknik mesin karena menuntut pemahaman bagian-bagian mikrometer, cara penggunaan, serta keterampilan membaca hasil ukur. Penguasaan mikrometer membekali mahasiswa untuk melakukan pengukuran akurat, merawat alat, dan menerapkan hasilnya dalam produksi maupun kontrol kualitas, sehingga siap menghadapi kebutuhan industri modern yang menekan ketelitian dan mutu tinggi. Demikian pembahasan mengenai micrometer scope. Kita telah mempelajari mulai dari pengertian, jenis-jenis, bagian utama, cara penggunaan, hingga langkah-langkah perawatan mikrometer. Harapannya setelah memahami materi ini, kalian tidak hanya mampu menjelaskan secara teori, tetapi juga dapat menerapkan secara langsung dalam praktik. Ingatlah bahwa dalam dunia teknik, ketelitian adalah kunci keberhasilan. Jangan lupa untuk selalu merawat mikrometer dengan baik agar alat ini tetap presisi dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.